Ketika kita berpikir bahwa makan sajian dari master chef yang luar biasa akan menimbulkan satu rasa nikmat yang luar biasa, pengalaman yang extraordinary, ya jangan lupa ketika Anda makan masakan ibu Anda yang hanya mungkin selera kunyit, ya, selera garam, selera cabai, Anda akan menikmati sebuah pengalaman yang luar biasa juga. Ya, jumpa lagi dengan saya BL Padatu di channel Edukasi dan Motivasi. Kali ini kita akan ngomong santai dulu ya. Kita buat konten yang sifatnya agak sedikit bergeser dari konten-konten yang sifatnya akademik. Bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik, membaca, berpikir yang smart, dan seterusnya. Nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain. Tapi kali ini saya ingin menyapa teman-teman untuk berdiskusi atau merenungkan, merefleksikan tentang bagaimana kita menjalani atau sebut saja menikmati hidup ini. Bahasan kita akan kita obrolkan atau bincangkan di bawah tema bagaimana memandang hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Ya. Tentu karena kalau kita mau mengatakan sesuatu itu dari sudut pandang apa yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, maka tidak ada satu orang pun di antara kita yang berani mengatakan bahwa apa yang Dia ciptakan itu semuanya biasa. Justru 100% bahwa apa yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu semuanya luar biasa. Nah, lantas mengapa kemudian banyak hal di dalam hidup ini nampak biasa? Kita banyak mengalami atau mengetahui pembelajaran dari orang-orang yang memiliki skill, yang memiliki keahlian dalam memperlakukan segala sesuatu dengan cara yang lebih baik dari orang kebanyakan. Kita bisa lihat bahwa bagaimana seorang seniman, pematung, pelukis, musisi, dan segala sesuatu, bagaimana dia melihat, ya, bagi seorang musisi nada-nada yang biasa, ya, syair-syair yang biasa, tetapi dia mampu melihat itu dengan cara pandang yang berbeda. Sama seperti seorang pematung yang melihat pohon yang datar saja, yang bulat, yang bagi seorang pemahat melihat batu yang bentuknya tidak karu-karuan, tetapi jauh di kedalaman diri mereka melihat sesuatu yang luar biasa, yang terkandung, yang potensial dapat ia bentuk sebagaimana apa yang dia rasakan dalam dirinya. Itu yang biasa disebut dengan, ya, melihat, ya, sesuatu yang biasa dengan cara, dengan mata dan pikiran yang luar biasa. Nah, sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih tegas lagi, sebenarnya yang kita pandang itu memang harus sesuatu yang luar biasa, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Jadi persis sekali bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang biasa. Hanya kemudian kita menjadikan sesuatu itu tampak biasa karena apa? Ada pemrograman, ada pikiran-pikiran yang sudah lebih dulu meracuni atau sebut saja mengganggu, ya, selera itu, mengganggu nilai-nilai yang seharusnya kita pandang dengan cara yang berbeda. Mengapa bisa demikian? Jadi begini, Anda bisa lihat bahwa zaman di mana orang mengedepankan apa yang disebut dengan branding atau merek, ya, kita melihat bahwa orang kemudian terobsesi, orang kemudian diberitahu bahwa kalau Anda memakai sebuah barang dengan merek ini, maka hidup Anda automatically menjadi luar biasa, tidak sama dengan orang kebanyakan, dan seterusnya. Kalau Anda memiliki gaya hidup tertentu, maka Anda masuk, ya, terdaftar sebagai orang-orang kumpulan para sosialita atau orang-orang yang dikategorikan, dikelompokkan sebagai masyarakat menengah ke atas dan seterusnya. Nah,
Definisi-definisi, kerangka-kerangka pikir seperti itulah yang sebenarnya memporak-porandakan, menghancurkan cara hidup, cara kita menikmati kehidupan, cara kita memandang segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita atau di sekitar kita. Sesungguhnya ya, kita dapat belajar tentang pelajaran hidup ini dengan cara melihat segala sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Ya, mari saya antar kita untuk merefleksikan satu kisah yang menurut saya menarik ya untuk kita renungkan. Ada seorang yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk menaklukkan sebuah puncak gunung yang paling tinggi di dunia, yang membuat sebuah persiapan yang luar biasa dengan tingkat kalkulasi yang sangat akurat, dengan suatu proses pembelajaran yang panjang, belajar dari para penakluk-penakluk sebelumnya yang mungkin menaklukkan gunung-gunung yang lain, atau mungkin mereka yang sudah mencoba mengupayakan penaklukan gunung yang dia target tetapi mungkin belum berhasil, sehingga dia ingin mencari tahu kisah-kisah atau cerita-cerita tentang bagaimana mereka bisa gagal dan seterusnya. Bertahun-tahun ia mempersiapkan, ia menghitung semuanya dengan begitu baiknya, sehingga pada suatu hari ia melaksanakan apa yang ia impikan itu. Dan pada hari itu juga ya, pada saat itu juga ia berhasil menaklukkan pendakian itu. Dan ketika ia berada pada puncak, ia kemudian berteriak dan memekikkan pekik kemenangan dengan mengatakan, "Iya, aku berhasil, aku the first man ya, conquer this mountain ya. Jadi aku adalah orang yang pertama kali menaklukkan gunung ini," sehingga menancapkan bendera. Ia kemudian melakukan selebrasi-selebrasi yang khas manusia, khas orang-orang yang mampu menaklukkan gunung itu, atau hal-hal tantangan-tantangan yang ekstrim. Nah, namun setelah ia berteriak, ia kemudian memandang ke lembah yang luar biasa indahnya itu, dan kemudian memandang dari kejauhan itu bagaimana orang yang berkumpul di suatu tempat, di kedai kopi, yang kemudian tampak bercerita dan bersenang-senang sambil menghirup kopi yang luar biasa, dan dia menyadari dirinya di ketinggiannya hanya seorang diri ya. Nah, cerita sederhana ini sebenarnya ya mau mengatakan bahwa ketika ia berada di bawah puncak gunung, ia melihat sudut pandang bahwa ia hanya bisa melihat sesuatu yang luar biasa itu ketika ia berada di puncak. Ia tidak bisa merasakan, dia kehilangan sudut pandang bahwa ketika ia berada bersama-sama dengan kumpulan orang-orang tertentu, dia tidak menikmati adalah suasana yang luar biasa, yang ketika ia berada di puncak tadi, dia melihat bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa itu ada pada kondisi di mana dia memulai start untuk mendaki gunung itu, di kaki gunung itu, di mana kehidupan itu berlangsung. Nah, tentu dua hal ini adalah dua hal yang sebenarnya mewakili bahwa baik Anda ada di atas gunung, di atas puncak, atau Anda berada di bawah kaki gunung itu, sesuatu yang luar biasa tersedia di sana. Itu poin kita sebenarnya. Nah, kita dapat belajar bahwa dimanapun posisi Anda berada, apakah Anda mau dikelompokkan orang di mana saja, apakah masyarakat elit atau masyarakat menengah atau masyarakat ke bawah, semua pada lapisan masyarakat itu ada banyak hal-hal luar biasa yang bisa dinikmati ya. Mungkin Anda berpikir bahwa dengan minum di tempat-tempat, di kopi-kopi, kedai-kedai, di kafe-kafe yang luar biasa, maka Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya harus mengatakan, ya, Anda akan mengalami itu. Tetapi jangan lupa, kalau kita berpikir bahwa kalau kita tidak berada di sana, maka kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menakjubkan itulah masalahnya, itulah problemnya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda menggunakan baju yang bagus dan Anda akan mengalami sebuah perasaan yang luar biasa, marvelous, fantastic, remarkable. Jangan lupa bahwa ketika Anda juga tidak menggunakan pakaian yang bagus atau bahkan tidak berpakaian sama sekali pun, Anda bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Anda dapat menikmati sesuatu yang luar biasa. Ketika kita berpikir bahwa makan di sebuah tempat, ketika kita berpikir bahwa makan sajian dari master chef yang luar biasa akan menimbulkan satu rasa nikmat yang luar biasa, pengalaman yang extraordinary, jangan lupa
ketika Anda makan masakan ibu Anda yang hanya mungkin selera kunyit, ya, selera garam, selera cabai, Anda akan menikmati sebuah pengalaman yang luar biasa juga. Ini mau mengatakan sekali lagi, mau menegaskan lagi, ini bukan persoalan di mana Anda berada, tapi bagaimana cara, bagaimana Anda mengalami sesuatu itu, itulah yang akan mendatangkan satu perasaan-perasaan yang luar biasa. Ya. Ketika Anda bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan tanaman, ketika Anda menanam sesuatu, ketika Anda menebang sesuatu, ketika Anda menginjak sesuatu, ketika Anda memelihara bebek, memelihara ayam, memelihara ikan, ketika Anda mencuci piring, ketika Anda mencuci baju, ketika Anda memasak, ketika Anda makan secara lesehan, ketika Anda duduk bersila, dan seterusnya. Semua itu adalah hal-hal yang diberikan Sang Maha Kuasa untuk dapat Anda nikmati. Ya, apakah Anda sedang santai di rumah atau bersantai di tepi pantai, semuanya adalah temanya bersantai. Semuanya adalah menikmati segala sesuatu. Karena itu, jadilah pribadi yang mampu memiliki kekuatan untuk menikmati segala sesuatu. Bukan sekedar menjadi seorang pribadi yang gemar menaklukkan sesuatu dan merasa bahwa hanya dengan menaklukkanlah Anda merasa hidup. Kehidupan ini adalah sejauh hembusan napas. Jadi dimanapun Anda bernapas, potensi untuk menikmati kehidupan itu melimpah disediakan oleh Sang Maha Kuasa buat Anda dan saya. Oleh karena itu, sederhanakan hidup Anda, nikmati segala sesuatu. Anda mau makan dengan garpu, Anda mau makan dengan tangan, atau apapun, semuanya menimbulkan rasa kenyamanan, kenikmatan yang luar biasa. Ya, di posisi apapun Anda, berapapun gaji Anda tidur dimanapun, semuanya menimbulkan potensi untuk dapat dinikmati. Segala sesuatu itu bergantung pada cara pandang Anda, cara pandang kita, cara kita menilai dan merasakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda bersyukur dengan kehidupan ini. Sebab ketika Anda diberikan waktu untuk menikmati hidup hari ini, maka semua sesuatu yang Anda butuhkan dalam hidup ini sesungguhnya sudah tersedia. Cari, lacak itu, dan nikmati itu bersama diri Anda sendiri, bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan teman-teman Anda, dan dimanapun Anda berada. Kita jumpa dalam percakapan-percakapan lain. Salam hebat, salam terima.